Sudah saya berikan ke Oke, Sudah bisa, thank you Ibu? so much. Alright. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat walau kondisi kita masih dalam situasi PPKM ya. Masih belajar dari rumah. Semoga ini tidak membuat kita kehilangan semangat ya. Oke, thank you so much first of all kepada PJ dan juga wakil ya for facilitating this afternoon class for the second meeting di mata kuliah strategi belajar mengajar ya bersama saya. Di pertemuan kita yang kedua kali ini kita akan sama-sama belajar tentang perkembangan kegiatan pembelajaran dan pengajaran sesuai yang pernah kita bahas bersama ya di pertemuan sebelumnya. Dan mari kita coba lihat ya apa saja capaian pembelajaran atau learning outcome yang diharapkan dari proses pembelajaran kita di siang hari ini. Ya, yang pertama adalah bahwa peserta didik harus mampu nanti mengidentifikasi perbedaan antara pembelajaran dan pengajaran. Ya, walaupun sebetulnya ini adalah review chapter, ya review time bagi Anda karena Anda sudah pernah mungkin ya mendapatkan materi ini ya. Kemudian Anda juga harus mampu menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan kegiatan pembelajaran internationally and nationally ya di Indonesia. Kemudian membedakan bagaimana perkembangan kegiatan pendidikan termasuk dalamnya pembelajaran, pengajaran ya dan pembelajaran serta pengajaran di era revolusi industri 4.0 saat ini ya. Ini barangkali teman-teman yang akan kita lakukan hari ini sehingga mudah-mudahan capaian pembelajaran ini bisa tercapai dengan baik ya. Oke, let's start by reviewing. Kalau menurut saya ya kita coba review kembali makna dari pembelajaran dan pengajaran terlebih dahulu ya, karena it's a basic of our topic today is about the development of learning and teaching ya. Oke, kita mulai dari pembelajaran ya. Secara bahasa pembelajaran itu berasal dari kata belajar ya. Pengajaran berasal dari kata mengajar. Di situ ada proses belajar, ada proses mengajar gitu ya. Nah, kalau kita kembali flashback kepada mata kuliah sebelumnya teori belajar mengajar ya TBP, kita ingat ya seorang ahli expert ya on education ya Gagne yang mengatakan bahwa belajar itu adalah sebuah proses ya, proses di mana sebuah organisasi atau seseorang gitu ya berubah perilakunya sebagai akibat dari sebuah pengalaman begitu ya. Jadi di situ ada seseorang, ada individu, ada an organization gitu ya, kemudian ada behavior change di situ, kemudian ada experience di sana ya, kemudian diperkuat dengan ahli teori belajar lainnya yaitu B.F. Skinner ya yang mengatakan bahwa belajar itu merupakan hubungan ya antara stimulus dan respon ya. Skinner terkenal dengan teorinya stimulus dan respon yang tercipta melalui proses ya tingkah laku di sana. Jadi di sini yang perlu di underline ada stimulus, ada respon, ada interaction proses di dalamnya ya, which we can define stimulus itu adalah proses mengajar ya, proses mengajar yang dilakukan oleh seorang guru di sini ya, transfer of knowledge, transfer of information. Kemudian sebagai hasilnya responsnya adalah perubahan tingkah laku ya yang muncul dari diri si pembelajar. Oke ya. Kemudian expert lain ya mengatakan ya seperti Slameto bahwa belajar adalah proses ya, usaha
seseorang gitu ya untuk meraih perubahan tingkah laku ya. Again and again, it's a process, an effort ya of someone to change ya, untuk merubah, untuk melakukan perubahan tingkah laku ya secara keseluruhan ya, dan sebagai hasil dari pengalamannya, kemudian bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya ya. Barangkali dengan demikian kita dapat sintesiskan teman-teman ya, bahwa belajar itu adalah di sana ada proses begitu ya, ada proses, ada usaha seseorang, ada perubahan tingkah laku ya, di sana ada tujuan gitu ya. Kemudian makna atau teori pengajaran yang berasal dari kata mengajar itu juga banyak didefinisikan oleh beberapa ahli, banyak ahli ya, ahli pendidikan, ahli pengajaran, pembelajaran. Salah satunya adalah Umar Hamalik, barangkali teman-teman masih ingat begitu ya, bahwa mengajar itu adalah proses menyampaikan pengetahuan ya, transferring knowledge. Kalau Hamalik di sini mengatakan transferring of knowledge to the students ya, mewariskan, di dalamnya ada mewariskan kebudayaan, kemudian ada mengorganisasi pengetahuan ya, termasuk di dalamnya adalah lingkungan ya, menciptakan lingkungan belajar, kemudian ada bimbingan, memberikan bimbingan ya, sehingga stimulus di sana gitu ya, menjadikan adanya respons ya, proses belajar yang dilakukan oleh si pembelajar ya, sehingga dalam hal ini gitu ya, terkait dengan pembelajaran dan pengajaran, para ahli yang sebagian begitu ya terpecah menjadi definisi klasik dan definisi modern gitu ya. Menurut definisi klasik gitu ya, berpendapat bahwa pembelajaran itu adalah proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah lakunya begitu ya, sebagai akibat dari respon. Nah ya, sementara definisi modern saat ini ya mendefinisikan bahwa pembelajaran is not about effort yang dilakukan oleh seorang siswa atau seorang pembelajar gitu ya, tapi di sana ada proses di mana guru, di mana pengajar gitu ya, sebagai sosok yang berperan penting dalam proses pengajaran, itu juga terlibat dalam proses belajar gitu ya, sehingga both teacher and students ya sama-sama learning, sama-sama belajar, saling mendapatkan masukan ya, saling mendapatkan feedback, sehingga sumber belajar itu bisa dari mana-mana ya. Sementara definisi klasik masih berpendapat bahwa pembelajaran itu dilakukan oleh pembelajar gitu, oleh siswa ya, sementara pengajaran dilakukan oleh guru begitu ya di sini. Nah itu definisi klasik. Sementara definisi modern saat ini mempersepsikan gitu ya, bahwa pembelajaran itu dilakukan dua-duanya gitu ya, baik oleh siswa maupun oleh guru, sehingga di sana terjadi interaksi perubahan tingkah laku bukan hanya di siswa tetapi juga di guru ya. Karena menurut definisi modern bahwa sumber belajar is not only from the teachers ya, tapi juga bisa dari berbagai hal termasuk dari siswa itu sendiri ya. Nah, berikutnya teman-teman kita akan lihat gitu ya, bagaimana para ahli membedakan gitu ya antara learning and teaching gitu ya, walaupun ini sebetulnya kita masih mengacu ya, nanti kita akan lihat bagaimana kaitan antara pembelajaran dengan pengajaran begitu ya. Secara definisi tadi sudah disampaikan bahwa pembelajaran itu berasal dari kata belajar gitu ya, merupakan usaha pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja dengan tujuan
yang sebelumnya sudah ditetapkan terlebih dahulu, ya, sudah direncanakan terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran itu dilaksanakan. Kemudian di situ juga ada kontrol, ada pelaksanaan, ya, ada evaluasi, sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Ya, that's why ketika pembelajaran dilakukan, ya, maka sudah satu paket, ya, antara lesson plan, proses, dan evaluation of learning, ya, itu dilakukan oleh para pembelajar. Gitu. Kemudian terkait pengajaran, ya, secara definisi bahwa pengajaran merupakan proses yang melibatkan sistem aktivitas, ya, yang ditujukan kepada murid, yang ditujukan kepada peserta didik, ya, dengan tujuan membawa perubahan. Ya, di sini tentu perubahannya adalah perubahan tingkah laku. Ya, dulu kita mungkin sering mengenal, ya, dari tidak tahu menjadi tahu, begitu ya. Dari tahunya 70% menjadi 80%. Nah, seperti itu, ya. Ini merupakan aktivitas, ya, yang ditujukan kepada pembelajar, ya, untuk adanya perubahan tingkah laku khususnya. Nah, kemudian pembelajaran di sini dilaksanakan oleh mereka yang dapat membuat orang belajar. Any kinds of learner di sini, ya, kita membahasakannya pembelajar, itu bisa siapa saja, termasuk di dalamnya adalah guru atau orang yang menyampaikan ilmu, begitu ya. Nah, sementara pengajaran di sini dilaksanakan oleh mereka yang profesinya memang adalah sebagai seorang pengajar, ya, sehingga mereka sudah terakreditasi, mereka sudah terstandarisasi, begitu ya, bahwa profesi mereka adalah sebagai seorang pengajar, gitu. Sehingga di sini kita bisa melihat memaknai, ya, perbedaan antara pembelajaran dengan pengajaran dari segi who do or who does it, begitu ya. Oke, kemudian tujuan, ya, terkait tujuan pembelajaran adalah supaya proses, ya, belajar terjadi pada diri si pembelajar. Jadi di situ ada proses belajar pada diri si pembelajar, ya. Sementara teaching tujuannya adalah transferring information, transferring knowledge to the learner, begitu ya. Kemudian pembelajaran juga merupakan cara, ya, untuk mengembangkan rencana tadi yang sudah di-plan sebelumnya, yang terorganisir untuk memang terjadinya proses pembelajaran, ya. Jadi terorganisir di sana. Nah, sementara kalau teaching itu lebih kepada strategi, penerapan strategi of learning, begitu ya. Karena ini dilakukan tadi oleh si pengajar. Kemudian hal yang lain terkait pembelajaran adalah bahwa kegiatan belajar dapat berlangsung with or without teachers, ya. Makanya tadi kita lihat contoh gambar di sini, ya, picture one, itu kita bisa melihat di situ ada proses pengajaran, di situ ada proses pembelajaran yang dilakukan oleh professional teacher di sana, ya, kepada peserta didiknya. Ya, sementara the second picture kita bisa melihat any kinds of people, whoever di sini bisa melakukan proses pembelajaran, ya, bisa melakukan perubahan tingkah laku with or without teacher. Karena di gambar yang kedua kita tidak melihat di sini ada sosok yang profesional dalam hal mengajar. Semua bisa belajar satu sama lain, gitu ya. Nah, itu kemudian berikutnya adalah kita bisa melihat, teman-teman, ya, bahwa kaitan antara pengajaran, ya, antara pembelajaran dengan pembelajaran seperti apa, bahwa pengajaran adalah susunan informasi atau proses, ya, proses yang mana di dalamnya terdapat susunan informasi dan lingkungan yang memfasilitasi terjadinya proses pembelajaran, ya, sehingga memang akan ada keterkaitan, ya, antara pengajaran dengan pembelajaran, di mana lingkungan itu sendiri, ya, bisa berkaitan, bisa berpengaruh terhadap proses, ya, pengajaran. Nah, lingkungan di sini bisa kita
Oke. Bisa kita definisikan di dalamnya adalah terkait tempat, ya, tempat berlangsungnya pengajaran, kemudian media, kemudian metode, ya, pendekatan, model, ya, bahkan fasilitas, ya, any kinds of facilities that will support teaching and learning process. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan melihat ya karakteristik sistem pendidikan di setiap era. Kenapa? Karena berbicara tentang perkembangan pembelajaran dan pengajaran, ya, berbicara tentang teaching and learning, maka we talk about the education fully, gitu ya. Nah, kita akan lihat teman-teman bagaimana perkembangan ya pendidikan dalam setiap eranya secara umum, begitu ya. Nah, kita mulai dari revolusi industri 1.0, di mana ini terjadi pada awal abad sekitar 17, begitu ya, sampai awal abad ke-18, di mana pada saat itu pengetahuan ya atau pendidikan dianggap sesuatu hal yang tidak penting, ya. Dan justru yang dianggap penting pada saat itu adalah tenaga, gitu ya, the power of muscle, gitu ya, kekuatan otot, begitu ya, kekuatan otot, kekuatan tenaga. Siapa yang mempunyai otot, kawat, badan ya, otot kawat, baja dan lain sebagainya, gitu ya. Yang penting physically dia kuat, begitu ya, maka dia dianggap sebagai hero, dia dianggap sebagai pahlawan, sosok yang berkuasa pada saat itu, ya. That's why kita bisa melihat ya film-film zaman dulu seperti Hercules, ya, dan lain sebagainya, itu memperlihatkan betapa kekuatan otot, begitu ya, kekuatan tenaga manusia itu dianggap lebih penting, lebih wow daripada pengetahuan ya atau pendidikan. Nah, kemudian seiring berevolusinya manusia, berkembangnya tingkah laku ya, kemudian kompetisi ya, pada saat itu maka terjadilah revolusi industri 2.0. Nah, di mana pada saat ini ya mulai memahami betapa pentingnya ya pendidikan, pentingnya pengetahuan, sehingga muncullah ya di sana sudah mulai bermunculan rancangan-rancangan belajar ya, kemudian ditandai dengan adanya bahkan lebih jauhnya ada ujian di dalamnya, perlu ada evaluasi di dalamnya, perlu ada perencanaan di dalamnya, gitu ya. Kemudian bahkan perlu ada guru-guru yang memang orang-orang yang memang khusus gitu ya menangani proses pembelajaran ini, begitu ya. Termasuk di dalamnya ada evaluasi ya dan sistem yang mulai dibangun ya. Kemudian semakin berkembang ya, semakin berkembang semakin membutuhkan ya, manusia semakin membutuhkan hal yang lain ya ketimbang dari psychological needs ya, di mana kita mengetahui bahwa secara teori motivasi ya menurut Maslow ya, bahwa manusia tidak akan pernah puas gitu ya untuk mencapai needs-nya yang diawali dari ketercapaian kebutuhan psychological, kemudian naik kepada security needs, kemudian naik kepada level yang lebih tinggi ya. Dalam hal ini yang tertinggi adalah self actualization, di mana dalam hal ini adalah mereka juga membutuhkan pendidikan yang lebih berkembang gitu ya. Nah, di sini perbedaannya gitu ya, di revolusi industri 3.0 sudah mulai masuk begitu ya, sudah mulai masuk ledakan informasi, ledakan digital ya. Ini terjadi kurang lebih pada tahun 1960-an begitu ya. Mulai bermunculan mesin industri gitu ya, yang di mana mesin industri itu tidak dikendalikan ya, tidak dikendalikan oleh manusia, tetapi bisa berjalan sendiri ya, sehingga di sini menyebabkan
penemuan begitu ya bahwa ternyata biaya produksi gitu ya yang dihasilkan dari mesin itu jauh lebih murah gitu dibanding biaya produksi jika kita menggunakan tenaga manusia. Nah, itu sudah mulai terbuka ya hal-hal seperti itu sehingga muncullah di sini seperti personal computer ya, kemudian internet, smartphone gitu ya, sudah mulai terbuka. Kemudian berikutnya ya, karena itu tadi kita berpatokan pada teori Maslow ya, bahwa manusia tidak akan pernah puas untuk mencapai kebutuhannya, akan naik dan meningkatkan level needs-nya ya. Seiring dengan perkembangan competition, maka revolusi industri 4.0 di sana juga menuntut sistem pendidikan juga untuk adaptif di sini ya, sehingga pada tahun 2010-an begitu ya, pembelajaran pada saat ini harus menyesuaikan dengan students needs ya, tidak hanya berpatokan kepada apa yang dimiliki oleh guru, tetapi justru lebih berfokus kepada apa yang dibutuhkan oleh siswa, sehingga di situ ada lebih dilengkapi begitu ya dengan proses pembelajaran yang memang disesuaikan, kemudian tes formatif di situ, kemudian teacher di situ berperan sebagai mentor, is not only sebagai sumber ilmu begitu ya, sumber ilmu, tetapi di situ teacher sebagai mentor, teacher sebagai facilitator, kemudian siswa juga dianggap memiliki karakteristik yang berbeda ya, bahwa setiap karakter siswa itu adalah unik dan mau tidak mau, suka tidak suka, itu yang harus dipahami oleh tenaga pendidik ya, dan itu merupakan salah satu faktor yang akan menunjang keberhasilan proses pendidikan, sehingga pembelajaran yang dilakukan pun harus disesuaikan dengan potensi dan talenta masing-masing dari para peserta didik. Nah, di revolusi industri 4.0 kita tahu ya teman-teman bahwa dalam hal ini fenomena yang terjadi adalah fenomena yang merespon ya kebutuhan revolusi industri keempat ya, di mana manusia dan mesin itu diselaraskan gitu ya untuk mendapat solusi gitu ya, untuk memecahkan masalah, untuk menemukan something new gitu ya, sehingga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di sini harus mampu menyesuaikan gitu ya dengan kebutuhan, termasuk di dalamnya adalah kebutuhan kurikulum ya yang harus sesuai dengan tantangan kebutuhan di era sekarang. Nah, pendidikan di era revolusi industri 4.0 ini gitu menuntut adanya perubahan ya, perubahan cara. Nah, di sini ya. Masih di sini ya. Menuntut adanya perubahan pola berpikir, cara belajar, cara bertindak begitu ya, sehingga siswa begitu ya, peserta didik mampu mengembangkan inovasi-inovasi yang kreatif dalam berbagai bidang. Nah, dengan begini gitu ya, harapannya pendidikan di revolusi industri 4.0 ini mampu meminimalisir angka pengangguran ya, sehingga bisa menekan angka pengangguran, sehingga dengan sebuah artinya bahwa dia mampu menghadapi persaingan secara global gitu ya. Ini teman-teman ciri-ciri begitu ya sistem pendidikan di setiap era bisa kita lihat ya, bisa kita pelajari bahwa dari era ke era itu akan terjadi perubahan yang progresif ya. Makanya berbicara tentang pendidikan is something dynamic, sesuatu yang dinamis, tidak statis ya. Dan oleh karena itu ya, sebagai calon pendidik satu nilai yang tidak mungkin kita kesampingkan gitu ya, bahwa pendidikan itu selalu berubah gitu ya. Oleh karena itu kita pun sebagai tenaga pendidik harus siap menghadapi any kinds of changing gitu ya. Baik. Oke, berikutnya. Nah,
bagaimana dengan perkembangan pendidikan di Indonesia, teman-teman? Ya, tadi secara umum. Nah, sekarang bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia? Apakah pendidikan di Indonesia sudah mulai sejak kapan? Gitu? Sejak kapan pendidikan di Indonesia mulai? Gitu ya. Mari kita lihat, teman-teman, secara historically, gitu ya, bahwa sistem pendidikan Indonesia sudah dimulai jauh, ya, sebelum kemerdekaan dicapai. Begitu ya, kita masih ingat barangkali pelajaran sejarah ya teman-teman, bagaimana pendidikan agama di Indonesia menjadi landasan pendidikan saat ini. Begitu ya, kita lihat sejarah bahwa dulu begitu ya, sebelum masa kemerdekaan, di mana pendidikan agama menjadi landasan pendidikan Indonesia terbukti ketika saudara-saudari kita, gitu ya, nenek moyang kita yang beragama Hindu dan Buddha, mereka mencoba untuk membuat sebuah sistem, ya, sistem pendidikan yang menurut mereka dianggap penting dan dibutuhkan, ya, sehingga pendidikan pada saat pendidikan pada saat berlangsungnya, ya, atau berkembangnya peradaban Hindu dan Buddha, gitu ya, itu banyak dilakukan di kerajaan-kerajaan yang memang Hindu Buddha based, begitu ya, terjadi di padepokan-padepokan, kemudian di kerajaan-kerajaan. Kita ingat ya bagaimana kerajaan Kutai di Kalimantan, kemudian kerajaan Tarumanegara di Jawa, ya, Majapahit, kemudian di Sumatera Sriwijaya, begitu ya. Nah, kerajaan-kerajaan tersebut yang memang asal mulanya begitu ya based Hindu dan Buddha, begitu ya, itu membuat sebuah sistem pendidikan yang kita kenal di sana itu terdapat banyak kasta-kasta, begitu ya, termasuk di dalamnya kita mengenal adanya kaum Brahmana, begitu ya, di mana kaum Brahmana ini merupakan kaum elit, begitu ya, yang diperkenankan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran, begitu ya, di mana mereka belajar tentang agama Hindu Buddha, ya, mereka belajar teologi, mereka belajar literature, ya, kemudian bahasa, sosial, kemasyarakatan itu sudah mulai dipelajari, termasuk di dalamnya adalah ilmu falak, begitu ya. Kemudian pendidikan Islam juga, ya, pendidikan agama Islam juga menjadi dasar pendidikan, munculnya pendidikan di Indonesia, begitu ya, pada awal abad ke-13, ya. Kita kenal, kita ingat pelajaran sejarah dulu bahwa ada Gujarat datang, gitu ya, para saudagar datang di kerajaan Samudra Pasai, gitu ya, sekitar Aceh, gitu ya. Mereka melakukan bukan hanya perdagangan, tetapi juga melakukan misi di sana, begitu ya. Misi apa? Yaitu misi yang dikenal amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk di dalamnya adalah mendidik, ya. Karena dalam agama Islam juga dikenal bahwa ilmu itu menjadi suatu hal yang utama, gitu ya. Bahkan mencari ilmu itu lebih utama daripada mempraktekkan terlebih dahulu, karena mengaplikasikan sebuah aktivitas atau kegiatan atau amal, begitu ya, without ilmu, gitu ya, itu akan dipertanyakan, begitu ya. Sehingga di sini saudara-saudara kita, nenek moyang kita dulu yang beragama Islam mencoba untuk membuat sebuah sistem pendidikan juga sebagai aplikasi dari agama mereka, yaitu penyebaran ilmu, ya, ilmu agama di sini. Nah, pendidikan, proses pembelajaran yang terjadi pada pendidikan Islam, ya, itu berlangsung di pesantren-pesantren, ya, mulai dari musola-musola, ya, langgar-langgar, gitu kan, pesantren kecil kalau zaman dulu, ya, tidak sebesar saat ini, begitu ya, dengan di situ ada guru mengaji, ya, yang statusnya itu kalau guru mengaji itu di bawah kiai. Jadi kalau zaman dulu itu ya, kiai itu dianggap sosok yang betul-betul betul-betul dianggap sosok yang memang mampu dimintai, ya, mampu dimintai pendapat, sosok penting, ya,
bagi Muslim ya pada saat itu. Nah, kemudian apa yang dipelajari di langgar-langgar di musola-musola ya pada zaman dulu yaitu tentang khususnya tentang agama ya, baik Al-Qur'an maupun fikih ya, fikih-fikih dasar, kemudian di situ juga ada penghormatan gitu ya, penghormatan terhadap ilmu, penghormatan termasuk di dalamnya penghormatan terhadap guru gitu ya. Sehingga di situ peran seorang guru itu amat sangat penting dan guru itu dianggap sosok yang sangat hebat begitu ya. Nah, dalam pendidikan Islam di sini tidak ada sistem penggajian guru ya, karena di sini guru mengajar ya, guru memberikan ilmu itu semata-mata sebagai aplikasi dari apa yang sudah mereka dapatkan ya, semata-mata karena Allah lillahi taala begitu ya, sehingga di sini kita bisa melihat bahwa memang sistem penggajian belum terlihat begitu ya. Dan di sini santri datang gitu ya, santri datang kepada gurunya dengan sukarela begitu ya. Mereka belajar agama, mereka belajar pengobatan, ya, mereka belajar ilmu falak juga terjadi. Kemudian agama lainnya juga agama Katolik dan Protestan juga turut menyumbang, teman-teman ya, turut menyumbang munculnya atau berkembangnya pendidikan di Indonesia ya, sebagaimana kita ketahui bahwa pada abad ke-16 begitu ya, ketika Portugis datang menguasai Malaka begitu ya untuk mencuri rempah-rempahan kita gitu ya untuk dijual ke Eropa, mereka ternyata bukan hanya ingin mencuri rempah-rempah kita, tetapi mereka juga punya misi di sana gitu ya, yang dikenal dengan 3G ya, 3G, gold, glory dan gospel begitu ya. Emas, jadi mereka datang ke Indonesia untuk mendapatkan emas, untuk mendapatkan rempah, dan juga untuk menyebarkan, untuk gospel agama. Nah, akhirnya mereka datang ke kita gitu ya dengan bekerja sama dengan Katolik Roma ya pada saat itu, yang sehingga di sana mereka mencoba membuat sekolah-sekolah seminari ya, khususnya pada awal-awal perkembangan itu berbasis di Ternate begitu ya, sekolah-sekolah khusus untuk kalangan terkemuka. Mereka belajar agama ya, agama Katolik, kemudian mereka juga belajar membaca, menulis, berhitung, sudah mulai dikembangkan di sini ya. Nah, kemudian setelah Portugis datang ya, Portugis datang kan secara historically ya tidak lama diganti gitu ya, diganti oleh Spanyol, kemudian masuk ke penjajahan Belanda begitu ya Indonesia. Nah, pada masa penjajahan Belanda pendidikan juga sudah mulai masuk begitu ya. Pada saat itu Belanda datang ke Jawa melalui VOC begitu ya, menganggap bahwa agama yang sudah ada di Indonesia yang sebelumnya disebarkan oleh orang-orang Portugis ya dengan nama agama Katolik itu tidak cocok, tidak sesuai begitu ya, sehingga mereka mencoba menyebarkan atau mengganti dengan agama lain yaitu Protestan begitu ya. Nah, sehingga pada masa penjajahan Belanda berkembanglah Kristen Protestan begitu ya. Nah, di sini dibentuk ya pendidikan, sistem pendidikan dibentuk sekolah-sekolah yang memang lebih cenderung ke Protestan begitu ya. Mereka juga berhasil membentuk sekolah desa begitu ya. Ada sekolah desa di sana, ada sekolah sambungan ya. Kemudian mereka juga belajar membaca, menulis, kemudian juga sembahyang gitu ya. Dan di sini sudah mulai guru itu sudah mulai diberikan upah dari pemerintah Belanda begitu ya. Kemudian Belanda juga digantikan gitu ya oleh Jepang pada saat itu. Jepang datang ke Indonesia, tetapi masa berlangsung pendidikan di Jepang sangat pendek gitu ya. Sekolah di Jepang juga sudah mulai dibentuk di sini ya, dalam bentuk ada di situ pendidikan sekolah rakyat ya, ada sekolah
khusus laki-laki, sekolah khusus perempuan, dan di sini juga dikembangkan vocational school, sudah mulai begitu ya, karena disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah Jepang pada saat itu ya, yang memberikan sistem ya, yang menjalankan sistem tenaga kerja paksa pada saat itu begitu ya. Nah, berikutnya teman-teman, setelah Jepang kalah gitu ya, setelah Indonesia ya mencapai kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, maka di sini juga terdapat perkembangan ya pendidikan pada masa kemerdekaan ya, kemerdekaan Republik Indonesia, yang ditandai dengan bermunculannya ilmuwan-ilmuwan Indonesia seperti Bapak Ki Hajar Dewantara ya, kemudian Muhammad Syafi'i, kemudian di sana juga terjadi perubahan ya, ejaan bahasa Indonesia yang tadinya beraroma Belanda, beraroma Jepang gitu ya, sisa-sisa penjajahan itu sudah mulai diganti begitu ya, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang diakui pada saat itu begitu. Kemudian pada masa kemerdekaan gitu ya, itu juga berkembang ya, masuk ke masa perkembangan pendidikan di masa Orde Baru ya. Barangkali teman-teman apakah sudah lahir atau belum ya pada saat itu. Di sana pemerintahan Indonesia yang pada saat itu sangat terkenal gitu ya, dipimpin oleh seorang presiden yang lama sekali memimpin, yaitu Presiden Soeharto, ya, dikenal dengan rencana pendidikan Pelita ya, Repelita ya, Pelita 1, 2, 3 begitu ya. Nah, kita bisa bayangkan bahwa ketika pasca kemerdekaan ya, kondisi bangsa kita masih awal merintis ya, masih awal membangun begitu ya. Sehingga sulitlah ya, tentu akan segala serba terbatas ya, sehingga pada masa Orde Baru pun ya, keuangan pemerintah pada saat itu juga sangat membengkak gitu ya, tetapi patut diapresiasi bahwa perhatian ya pemerintah Indonesia terhadap pendidikan cukup tinggi juga ya, dibuktikan dengan bermunculannya sekolah Inpres ya, instruksi presiden gitu ya, sekolah-sekolah bantuan yang memang di pembiayaannya dibantu oleh negara gitu ya. Kemudian di sana juga sudah mulai mengangkat ya guru-guru gitu ya, sudah mulai ada pengangkatan guru-guru yang memang sebelumnya tidak terjadi. Kemudian juga sudah mulai adanya pencetakan buku-buku pelajaran, kemudian fasilitas sekolah-sekolah, gedung-gedung sudah mulai dibangun begitu ya. Nah, kemudian beranjak pada masa reformasi ya 1998, yang sebelumnya memang secara nationally ya, kurikulum kita mengalami banyak perubahan teman-teman ya. Di sini di masa reformasi kita ingat bahwa kurikulum yang sebelumnya dipakai yaitu kurikulum 1999 begitu ya, dan disempurnakan menjadi kurikulum 2000 gitu ya, dan disempurnakan lagi menjadi kurikulum 2002 gitu ya. Saya masih ingat waktu SMA itu ya, kurikulumnya KBK, kurikulum berbasis kompetensi gitu, yang fokus kepada 3 aspek kognisi, yaitu afektif ya, kognisi dan psikomotorik gitu ya. Nah, di sini berkembang begitu ya, kurikulum ya, sudah mulai tertata, sudah mulai terlihat ya hasil dari pendidikan, sehingga undang-undang terkait pendidikan pun ya sudah mulai dibentuk gitu ya, sehingga penyempurnaan undang-undang pendidikan pun sudah mulai terlihat ya, dengan dibentuknya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 nomor 20 ya, dan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 2005 ya, sehingga perubahan kurikulum juga terjadi dari yang tadinya KBK, kurikulum berbasis kompetensi, menjadi KTSP, kurikulum tingkat satuan pembelajaran, dan juga berubah lagi menjadi kurikulum 2013 gitu ya. Dan berikutnya gitu ya, pada masa revolusi industri saat ini ya, antara tahun 2010 ya, ketika dimulai revolusi industri 4.0, bahwa
semakin berkembangnya perilaku manusia gitu ya, perubahan ya, tantangan yang harus dihadapi ya, maka oke, terima kasih PJ sudah mengingatkan ya. Sistem pendidikan pun gitu ya diselaraskan dengan era yang ada, yaitu revolusi industri 4.0. Nah, di sini ya Greenstein 2012 mengatakan bahwa pendidikan sebagai pengembangan kompetensi berpikir ya, ada perubahan pola pikir, ada perubahan bertindak ya masyarakat yang di sini yang dilakukan secara globally ya. Dan di sini Ristek Dikti sendiri menyatakan bahwa pendidikan 4.0 merupakan program untuk mendukung terwujudnya pendidikan cerdas ya. Melalui apa? Melalui peningkatan pemerataan kualitas pendidikan ya, adanya perluasan akses ya, kemudian relevansi ya, kesesuaian antara teknologi dan juga perwujudan world class ya, yang nantinya akan menghasilkan skills ya yang memang dibutuhkan secara global. Salah satunya adalah collaborative skills, communication skills, critical thinking skills, dan creativity di sini. Nah, berikutnya teman-teman, lalu bagaimana paradigma pembelajaran di era 4.0 ini ya terjadi perubahan paradigm ya, yang awalnya competency based education paradigm towards outcome-based education paradigm. Ya, kita coba lihat teman-teman. Ini adalah CBE atau competency-based education atau pendidikan yang berdasarkan kompetensi yang dulu ya. Sementara ya, saat ini ya yang dibutuhkan adalah outcome-based education. Nah, kalau CBE ya competency-based education itu lebih memokuskan kepada mastering the materials ya, bagaimana peserta didik mampu menguasai materi. Yang penting materinya ini ya. Bagaimana cara siswa atau peserta didik mampu menguasai materi ini. Jadi zaman dulu memang lebih fokus kepada materi ya, topik begitu kan. Untuk RPP juga ya, dulu saya masih ingat RPP itu bukan berdasarkan capaian ya, capaian kelulusan bukan, tetapi berdasarkan materi dulu yang disusun apa, materi apa yang dibutuhkan begitu. Nah, sementara saat ini lebih kepada target pencapaian learning outcome, lebih kepada bagaimana atau apa capaian pembelajarannya begitu ya. Learning outcome adalah tujuan pendidikan ya yang dinyatakan ya tentang apa yang kira-kira akan diharapkan dari proses pembelajaran ini, apa yang akan dicapai, apa yang akan diketahui, apa yang akan difahami oleh peserta didik ya dalam melakukan proses pembelajaran, sehingga setelah pembelajaran selesai, what will they got gitu ya. Kemudian perbedaan kedua adalah terkait perilaku ya. Kalau dalam competency based education yang diutamakan adalah perilaku belajar pasif ya. Jadi guru menganggap bahwa teaching center ya, teacher is everything, bahwa guru adalah segala-galanya, guru itu maha tahu, guru itu sumber ilmu begitu ya. Nah, sementara di OB berbeda ya, bukan guru adalah sumber ilmu, tetapi student center, sehingga di situ menuntut adanya perilaku ya, perilaku belajar aktif ya, aktif partisipan di sini. Nah, makanya pembelajaran saat ini gitu ya sesuai dengan konsep pembelajaran definisi modern tadi yang sudah pernah saya jelaskan, bahwa both teacher and students ya sama-sama belajar, karena sumber belajar tidak hanya berfokus kepada guru, tapi bisa dari berbagai hal termasuk dari peserta didik ya, sehingga di sini siswa dituntut untuk aktif. Kemudian di CBA ya terjadi transfer of knowledge ya, just transferring sebagaimana definisi dari klasik terkait pengajaran ya, bahwa teaching is only transfer of knowledge.
begitu ya. Sementara di OB adalah lebih kepada how to reconstruct, ya, how to reconstruct the pengetahuan itu sendiri, ya. Bukan hanya transfer, tapi di sana peserta didik dituntut untuk mampu melakukan, ya, mampu mengaplikasikan dalam kehidupan mereka, gitu. Kemudian berikutnya adalah terkait skills apa yang akan mereka dapatkan, ya. Kalau paradigma kompetensi itu lebih berfokus kepada hard skill, ya, lebih berfokus kepada keterampilan kasar yang berkaitan dengan pekerjaan, ya, deskripsi sebuah pekerjaan, ya, apa yang akan dilakukan oleh seseorang atas pekerjaan ini, misalnya itu lebih ke hard skill, ya, seperti bagaimana mendesain web, ya, bagaimana menulis, bagaimana membuat program, begitu ya. Nah, sementara di paradigm of OB itu adalah dua-duanya, both of them, both hard and soft skill itu dituntut untuk dimiliki oleh peserta didik, begitu ya. Nah, seperti kita ketahui teman-teman bahwa soft skill itu berkaitan ya dengan character, berkaitan dengan traits, berkaitan dengan personality, ya. Sehingga di sini bukan hanya deskripsi pekerjaan, ya, bukan hanya siswa itu mampu melakukan ya sesuatu yang berkaitan dengan keterampilan kasar, tetapi dia juga harus mampu memiliki karakter, memiliki personality, memiliki traits, ya, memiliki kepribadian yang diharapkan, nanti akan saya jelaskan secara detail. Nah, ini sebelumnya tidak diakomodir di kompetensi paradigm, gitu ya. Jadi lebih kepada materi, lebih kepada keterampilan kasar saja, bahwa siswa harus mampu melakukan ini. Sementara afeksinya, soft skill-nya, personality-nya tidak dibangun. Nah, oleh karena itu hal-hal yang terkait mekanik, ya, hal-hal yang terkait dengan hard skill itu di CBE paradigm itu lebih banyak digali. Nah, sementara di sini gitu ya, hal yang bersifat humanity, ya, humanis itu juga digali, ya, berkaitan dengan personality tadi. Bagaimana pembelajaran itu bisa disesuaikan dengan karakter siswa, dengan potensi siswa, itu lebih banyak digali di situ. Ya, itu makna dari humanity, humanis, gitu ya. Kemudian guru ya, pada paradigma kompetensi based education itu berfungsi sebagai pengajar, beda transferring knowledge, gitu ya. Sementara peserta didik itu sebagai pembelajar, begitu ya. Nah, di OB ya paradigm kita melihat bahwa peran guru adalah sebagai motivator, sebagai facilitator, gitu ya. Kemudian guru, nah ini perubahan yang tadi saya sampaikan, ya, definisi modern menyatakan bahwa guru dan peserta didik sama-sama pembelajar, ya, sama-sama belajar, sehingga nanti proses pembelajaran yang dilakukan pun harus mampu mengakomodasi bahwa yuk kita sama-sama belajar, gitu, ya, bukan guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Nah, terakhir teman-teman, di paradigma CBE ya, yang menjadi fokus juga adalah terkait titik ukur, ya, nilai, ya, result oriented, gitu. Sementara di outcome paradigm itu lebih mengorientasikan proses, ya, bagaimana proses pembelajaran dilakukan, begitu ya, bukan terhadap hasil, ya, karena ini didominasi juga oleh bahwa pembelajaran itu is a life learning education, life learning. Pembelajaran seumur hidup proses yang membutuhkan waktu yang lama, begitu ya. Jadi yang dilihat adalah proses, bukan hasilnya. Walaupun bukan berarti nilai, begitu ya, itu dikesampingkan, tidak. Tetapi dalam hal ini adalah proses lebih utama daripada sekedar nilai, sehingga assessment juga, ya, assessment di sana lebih porsi dari proses pembelajaran itu lebih banyak ketimbang evaluation. Nah, teman-teman, kenapa gitu ya? Kenapa proses perubahan tadi dari kompetensi to output paradigm itu
senantiasa berubah gitu ya, atau bahkan secara umum gitu ya, sistem pendidikan di kita terus mengalami perubahan ya. Salah satunya adalah karena memang ya masalah SDM pendidikan di Indonesia ini sangat berkaitan sekali teman-teman ya, terkait dengan human resource di Indonesia ya, termasuk dalam hal ini adalah masalah keterbatasan problematika yang terkait dengan SDM pendidikan. SDM pendidikan di dalamnya termasuk adalah tenaga guru ya, tenaga pendidik, kemudian pemimpin satuan pendidikan ya, kemudian tenaga kependidikan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya, ada 3 hal utama yang menjadi masalah ya sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan di Indonesia. Pertama adalah terkait dengan kompetensi guru yang masih rendah begitu ya. Nah, ini terkait dengan nanti pembelajaran seperti apa ya yang memang perlu ya dilakukan begitu ya. Nah, ini dari hasil ujian kompetensi guru tahun 2015 begitu ya. Nilai rata-rata untuk 2 bidang ya, 2 bidang utama core-nya guru yaitu terkait dengan pedagogik ya dan juga profesional mendapatkan nilai yang masih di bawah standar kompetensi nasional ya, yaitu 55. Sementara nilai guru kita baru 53,02. Nah, ini menyedihkan sekali ya, padahal pedagogi itu ya berkaitan dengan ilmu dasar how to teach gitu ya, ilmu dasar mengajar ya, bagaimana memperlakukan peserta didik ya, bagaimana memanage kelas begitu ya, bagaimana mengatur proses pembelajaran hingga terlaksana dengan efektif dan efisien gitu. Nah, sayangnya hasilnya gitu ya terbukti seperti ini. Oke, termasuk juga hal yang terkait dengan profesionalisme. Artinya adalah di expertise ya, keahlian para guru terkait bidang keahliannya itu juga masih menjadi masalah. Ya, kalau Anda memang nanti lulusannya adalah menjadi guru di bidang pendidikan bisnis gitu ya, maka profesionalisme core Anda gitu ya, bidang keilmuan Anda adalah terkait dengan pendidikan bisnis gitu. Nah, bagaimana Anda dari sekarang mencoba untuk memahami ya secara komprehensif materi-materi yang terkait dengan pendidikan bisnis gitu ya. Nah, terkait dengan bidang keilmuan. Nah, ini masih rendah ya. Belum lagi permasalahan lain terkait dengan persebaran guru yang tidak merata ya. Nah, karena tadi kompetensi guru relatif rendah, maka hal ini juga berdampak kepada standar kompetensi guru yang nantinya diturunkan gitu ya, karena tuntutan begitu ya. Nah, diturunkannya standar tersebut juga berpengaruh terhadap jumlah guru ya yang memang berkompeten itu akan lebih sedikit dibanding jumlah guru yang kurang berkompeten gitu ya, dan sehingga lebih mengutamakan ya kesebaran guru yang kompeten di daerah-daerah perkotaan misalnya gitu ya, sementara di daerah-daerah perkampungan, pedesaan begitu ya, itu di nomor sekiankan begitu ya. Nah, hal-hal seperti itu ya menjadi permasalahan utama pendidikan di Indonesia masih ya. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan mental ya, terkait dengan pemanfaatan tunjangan profesionalisme ya. Seperti kita ketahui bersama teman-teman bahwa saat ini dengan adanya undang-undang guru dan dosen ya, di undang-undang 2005 tadi, bahwa profesi guru gitu ya sudah mulai dianggap ya, sudah mulai diapresiasi dengan adanya tunjangan profesionalisme guru. Nah, sayangnya begitu ya, ini kembali kepada mental kita bangsa Indonesia, tunjangan profesionalisme guru ya yang memang tujuan awalnya adalah digunakan untuk mengembangkan kompetensi seorang guru gitu ya, banyak digunakan justru bukan untuk menunjang pengembangan kompetensi guru ya, tetapi untuk hal lain begitu. Nah, ini banyak sekali penelitian ya terkait dengan hal itu ya, ketidaksinkronan ya antara tunjangan profesi guru yang memang digunakan untuk
menunjang kompetensi guru, tetapi pada realnya adalah bukan untuk mengembangkan kompetensinya. Nah, hal ini menjadi hal yang menambah pelik permasalahan pendidikan di Indonesia. Jadi ini tentu menjadi tugas kita bersama, gitu ya, untuk how to solve this problem, ya. Oke. Nah, teman-teman, kembali kepada persaingan, ya, kembali kepada globalization, kembali kepada revolusi 4.0, di mana di situ, ya, Kemenristek tadi juga menyebutkan, ya, ada beberapa top skills, ya, yang memang harus dikuasai, yang memang harus diajarkan, ya, di satuan-satuan pendidikan mulai dari dasar sampai perguruan tinggi, yang skills itu, ya, sangat dibutuhkan untuk kedepannya, gitu ya, untuk era revolusi, untuk 5.0 bahkan nanti, gitu, untuk kita bersaing, untuk sebuah nation mampu bersaing dengan negara lainnya, ya, untuk siap menerima globalization and liberalization, gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat bahwa beberapa skills yang dibutuhkan di era revolusi industri 4 and 5.0 ke depan, ya, adalah menjadi tugas kita bersama, gitu ya, sebagai calon tenaga pendidik. Apa yang memang harus kita kembangkan, ya, keterampilan apa yang harus kita kembangkan dari peserta didik kita. Ya, pertama adalah tentang creativity, tentang kreativitas, ya. Teman-teman, berbicara tentang kreativitas, maka kita berbicara terkait cara, ya. Kreativitas itu adalah all about finding new ways, ya, for solving the problems, ya, and approaching the situation, gitu kan, ya. Kreativitas itu adalah segala cara, begitu ya, segala hal untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, kita tahu, ya, bahwa life itself is a problem, kalau kata saya, ya, bahwa hidup itu semua juga termasuk di dalamnya. Hidup itu adalah termasuk problem. Ya, hidup itu sendiri problem, ya. Karena apa? Karena kita harus survive, kan? Kita harus berjuang dalam hidup itu, ya. Termasuk di dalamnya, begitu. Nah, bagaimana tenaga pendidik mampu, gitu ya, mendidik, mampu membina peserta didik yang memiliki kesiapan untuk find any kinds of approach, find any kinds of way to solve the problem, ya, karena hidup itu sendiri adalah masalah, begitu. Dan kita tentu tidak bisa lari dari permasalahan, kita tidak bisa lari dari kehidupan, ya, kecuali orang yang memang tidak mampu, begitu ya, tidak kuat, ya, maka mereka mungkin bunuh diri, begitu ya. Nah, kreativitas ini amat sangat dibutuhkan, begitu ya, amat sangat dibutuhkan, sehingga menjadi hal yang penting, ya, dipertimbangkan oleh para tenaga pendidik bagaimana memasukkan skills ini ke dalam kurikulum, ya, ke dalam rencana pembelajaran, ke dalam proses pembelajaran, ke dalam evaluasi pembelajaran yang mereka akan lakukan. Ya, 50% di sini porsi dari creativity, ya. Kemudian skills yang lainnya adalah terkait dengan komunikasi. Komunikasi, how someone communicate with other, ya. Nah, ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Bagaimana kita menjawab, ya, pendidikan menjawab kebutuhan ini, gitu ya. Komunikasi, baik komunikasi intrapersonal, komunikasi dengan diri kita sendiri, bagaimana seorang peserta didik, begitu ya, bisa mengarrange, ya, words by words, sentence by sentence, paragraph to paragraph, concept to concept, begitu ya, in order to understand about a concept. Itu kan yang disebut dengan komunikasi intrapersonal, komunikasi dengan diri kita sendiri, ya. Belum lagi komunikasi dengan interpersonal, dengan orang lain, ya, yang membutuhkan latihan, yang membutuhkan ilmu di sana, gitu ya, sehingga itu perlu dijawantahkan dalam dunia pendidikan juga, gitu, ya. Kemudian skills yang lainnya adalah tentang cooperation, tentang kerjasama, ya. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran di kelas, begitu ya, cooperative learning, ya,
students active learning itu lebih diutamakan ya ketimbang passive passive student atau teacher center begitu ya. Nah di sini teamwork gitu ya, bagaimana peserta didik kita belajar menghargai pendapat orang lain, belajar toleransi, belajar mengakui gitu ya keberadaan orang lain untuk mampu bekerja sama menghasilkan sesuatu, itu merupakan hal yang sangat penting yang juga perlu ada dalam kurikulum kita ya, dalam sistem pendidikan di kita. Berikutnya, yang keempat adalah critical thinking skills ya, keterampilan berpikir kritis, bagaimana anak-anak kita, peserta didik kita mampu ya, mampu mengkritisi ya, mampu berpikir secara kritis, tidak tidak kagok begitu ya, tidak malu ya, tidak ragu untuk bertanya, tidak ragu untuk memberikan pendapat, untuk share their ideas gitu ya, untuk brainstorming even dengan gurunya gitu ya, sehingga guru juga di sini perlu mendengarkan, perlu belajar dari siswa ya, sehingga mampu merangsang critical thinking siswa begitu ya. Kemudian hal lainnya ya di sini yang porsinya tinggi begitu ya adalah problem solving yang tadi kaitannya dengan kreativitas ya, bahwa life itself is problem, hidup itu sendiri juga sebetulnya problem ya, dan kita sudah memilih untuk hidup berarti sudah siap ya, pada dasarnya manusia sudah siap untuk menjadi problem solver begitu ya. Tapi masalahnya apakah ya skill problem solving ini begitu ya diakomodir dalam sistem pendidikan kita ya, dalam rencana pembelajaran kita, dalam penilaian, dalam proses atau tidak begitu ya. Kemudian hal yang lainnya adalah terkait dengan emotional intelligence. Ini juga merupakan skill yang dibutuhkan ya, mendapat porsi juga lebih besar teman-teman ya. Bahkan ya penelitian-penelitian terkait dengan pendidikan itu banyak mengatakan bahwa kecerdasan emosional itu lebih berpengaruh terhadap keberhasilan ya, prestasi akademik siswa ketimbang IQ begitu ya. Nah, itu sudah banyak penelitian terkait itu. Nah, ini membuktikan bahwa betapa pentingnya begitu ya pendidikan yang mampu ya mengadop pentingnya kecerdasan emosional siswa. Bagaimana peserta didik mampu mengendalikan emosinya, bagaimana mampu dia adaptable, bagaimana dia mampu mengatur ya, mengatur moodnya ya, dan simpati, empathy, hal seperti itu di sini di emotional intelligence ya. Kemudian berikutnya adalah terkait leadership ya, kepemimpinan. Nah, ketiga terakhir nih tentang leadership, bagaimana kepemimpinan ini akan menjadi hal yang sangat penting dibutuhkan ya. Dan itu dimulai dari pendidikan, dari class to class ya. Bagaimana facilitator kita sebagai guru mampu ya mengajarkan, mampu membina siswa-siswa kita untuk to be a good leader gitu ya. Sehingga pembelajaran-pembelajaran yang ada pun harus menjadikan peserta didik kita adalah transformative leader ya. Pemimpin-pemimpin yang transformasional. Itu harus ada juga di dalam proses pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah literasi, ya, literasi dan foreign language, bahasa asing. Nah, ini juga tidak kalah penting ya, dibutuhkan, sehingga baik literasi maupun foreign language sekarang sudah integrated kan, ya, sudah integrated, bukan hanya menjadi sebuah mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa asing, bahasa Mandarin tertentu, but it should be integrated in any kinds of subject, begitu ya. Mau belajar agama, mau belajar IPA, gitu ya, peserta didik ya harus ready ya belajar using language, foreign language, I mean, begitu ya, seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman, nah terkait dengan kompetensi ya, kompetensi. Kalau tadi lebih kepada skills yang dibutuhkan, begitu ya, yang itu nanti perlu
kita lakukan, perlu kita siapkan terhadap peserta didik kita gitu ya. Kemudian sekarang adalah kompetensi sumber daya manusia pendidikan Indonesia seperti apa yang dibutuhkan gitu ya. Nah, di sini kita mulai dari kompetensi memotivasi teman-teman ya. Bahwa keterampilan memotivasi ya dari SDM pendidikan itu amat sangat dibutuhkan ya. Nanti ini akan berkaitan juga dengan materi pertemuan berikutnya ya. Kemampuan memotivasi, karena pada dasarnya guru adalah seorang motivator, guru seorang supporter begitu ya. Kemudian juga kompetensi yang bisa memprediksi ya masalah di masa depan. Ya, memang pada saat ini everything is unpredictable, tapi bagaimana semua yang unpredictable itu ya justru bisa kita perkirakan sehingga bisa membuat kinds of alternative, kinds of solution, kinds of way, banyak jalan menuju Roma gitu ya untuk mempersiapkan permasalahan, penyelesaian permasalahan di masa depan. Begitu. Kemudian ya problem solver competence ini juga sama tadi ya, kalau memang siswa kita dituntut untuk mampu menjadi problem solver, apalagi gurunya begitu ya. Kemudian kompetensi juga terkait dengan penguasaan teknologi ya, sehingga menghasilkan kompetensi pendidikan yang inovatif dan kreatif di dalamnya. Nah, teman-teman, bagaimana berikutnya adalah implementasi pengembangan pola pikir dalam pendidikan saat ini ya. Akan lihat kita mencoba untuk memahami ya karakteristik generasi kita terlebih dahulu ya. Ini saya coba tengahkan macam-macam ya generasi, mulai dari matrice ya, baby boomer, X, Y, Z yang saat ini barangkali teman-teman sudah masuk di era ini ya. Maka nanti ke depan peserta didik yang akan teman-teman hadapi adalah ini begitu ya, millennials ya. Sehingga dengan kita mencoba untuk memahami tadi kebutuhan mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, begitu ya, kita bisa merancang proses pembelajaran seperti apa yang memang sesuai dengan tuntutan evolusi ya, revolusi industri, kemudian juga bukan hanya sesuai tuntutan revolusi industri, tetapi juga kebutuhan dari peserta didik kita. Oke, nah ini kita bisa lihat ya situasi pembelajaran zaman dulu ya. Zaman dulu proses pembelajaran zaman dulu itu seperti ini, saya juga mengalami seperti ini, dan sampai saat ini pun barangkali teman-teman juga mengalami ya, terutama dalam conventional method yang berupa ceramah seperti saya presentasi seperti ini. Mungkin saya juga bisa membayangkan ya mahasiswa saya saat ini sambil lesehan kah, sambil tiduran kah, begitu, what kind of style ya, seperti ini, di mana guru menjadi sumber, one of the source ya of the knowledge. Nah, sementara teman-teman peserta didik yang nanti akan dihadapi adalah millennials ya, mereka memiliki ciri khas tertentu ya. Nah, ini yang perlu kita siapkan ya, sehingga perkembangan pembelajaran dan pengajaran yang tepat seperti apa, begitu ya. Pertama, cirinya adalah mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, high curiosity, ya. Dan dengan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, it means that the teacher, begitu ya, harus mampu ya memenuhi ya keingintahuan dari peserta didik kita, ya. Harus mampu memenuhi keingintahuan dari peserta didik kita. Nah, ciri yang kedua adalah mereka merasa lapar ya akan adanya tantangan, they need challenge, begitu ya. Sehingga di sini proses pembelajaran pun ya harus mampu membuat challenge ya, membuat siswa merasa tertantang ya. Mereka harus mampu ketika lapar harus diberi makanan toh gitu. Ketika mereka butuh tantangan maka harus diberikan tantangan ya. Kemudian kita sadari juga bahwa milenial saat ini mereka sangat melek terhadap teknologi. So ya, therefore teachers
also ya, mau tidak mau mereka harus mampu beradaptasi. Ya, mereka harus melek juga terhadap teknologi, begitu. Kemudian mereka juga dianggap ya millennials itu adalah lebih memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Ya, bahkan kita lihat saat ini teman-teman ya, para siswa-siswi di sekolah-sekolah gitu ya, mereka cenderung lebih lebih banyak yang aktif, mereka lebih cenderung senang bertanya, senang mengemukakan pendapat, begitu ya. Itu salah satu ciri yang memang kita lihat sendiri, begitu ya. Sementara zaman dulu, gitu ya, siswa bertanya itu dianggap sebuah hal yang tabu, ya. Bertanya itu dianggap sesuatu hal yang tidak sopan, kurang sopan, begitu ya, karena seolah-olah merasa tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh guru, gitu. Padahal nah, tidak seperti itu, ya. Tuntutan tadi skills yang dibutuhkan dan juga kondisi peserta didik kita saat ini seperti ini, ya. Kemudian berikutnya adalah mereka lebih mengutamakan keseimbangan, balancing, ya. Jadi keseimbangan di sini dalam artian bahwa kebutuhan, ya, kebutuhan dasar mereka, kebutuhan fisiologis, kebutuhan security mereka, kebutuhan aktualisasi diri mereka juga harus mampu diakomodir sini, ya. Dan mereka juga lebih toleran terhadap adanya perbedaan. Nah, sehingga pembelajaran yang dilakukan pun ya harus mampu mengadop hal ini, gitu ya, tentang bagaimana mencoba untuk toleran terhadap adanya perbedaan pendapat, ya, adanya perbedaan ide. Kalau dulu itu kan semuanya one way communication. Apa kata gurunya A ya A, begitu. Sementara saat ini tidak bisa seperti itu, gitu ya. Harus mengakomodir berbagai perbedaan. Oke. Next. Nah, ini teman-teman, ini adalah contoh barangkali ya, the millennial learners yang saat ini kita akan hadapi. Barangkali nanti Anda ketika Anda sudah menjadi tenaga pendidik ya, 5 or 7 years later ya, ini akan seperti ini kira-kira, begitu ya gambarannya. Oke. Nah, kembali ya, millennial students itu memiliki beberapa ciri-ciri lain juga ya yang penting kita pahami teman-teman, sehingga pembelajaran tepat ya yang student centered learning gitu ya bisa mengarah ke situ ya. Pertama adalah walaupun gitu ya mereka mempunyai banyak kelebihan, tetapi hati-hati juga mereka ada kekurangannya. Salah satunya adalah memiliki short attention spans ya. Mereka cenderung memiliki perhatian yang short, yang pendek, begitu ya, dan cenderung mudah ya, cenderung mudah bosan, dan mereka juga tidak suka akan something yang suatu kegiatan yang memang membuat mereka membosankan, begitu ya. Nah, ini perlu dimaknai oleh tenaga pendidik, gitu ya. This such condition, ya. The meaning of this such condition means that the teacher, gitu ya, that the learning ya has to use the optimal learning time ya, harus memaksimalkan, harus mengoptimalkan waktu pembelajaran ya. Waktu pembelajaran yang optimal itu adalah sekitar 7 mungkin sampai 12 menit ya. Dan lalu biarkan mereka mencoba untuk mengaplikasikannya ya. Mereka diberikan konsep, diberikan pemahaman gitu ya. Karena itu adalah waktu mereka untuk fokus, sehingga ketika mereka sudah tidak bisa fokus dan cenderung bosan ya, maka mereka harus mencoba untuk mengaplikasikan, untuk rekonstruk ya, seperti yang tadi disampaikan. Kemudian yang kedua, mereka juga cenderung visually preferred ya. Mereka cenderung suka hal yang bisa dilihat ya. Tidak bisa kita guru menjelaskan pembelajaran itu hanya menjelaskan something abstract, gitu ya. Maka the learning harus ya mampu mengorganisir graphic use ya, picture use ya, something that relevant with visually needs ya. Kemudian yang ketiga ya, mereka juga cenderung menginginkan adanya
penghargaan, ya, penghargaan yang segera. Nah, ini diartikan bahwa learning ya juga harus mampu menciptakan challenge dan feedback. Ya, harus mencoba memberikan tantangan dan juga masukan. Ya, kalau memang siswa layak diberikan apresiasi begitu ya, maka pada pembelajaran itu juga harus dirancang bagaimana memberikan apresiasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Ya, kemudian yang keempat adalah mereka juga cenderung untuk interaktif ya, and hands on, begitu ya. Mereka cenderung lebih aktif ya, sehingga lagi-lagi ya kreativitas, lagi-lagi challenging itu perlu dilakukan dalam proses pembelajaran ya, termasuk di dalamnya how to have cooperative learning yang memang mengakomodir ya proses interaksi antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya untuk bekerja, untuk melakukan pembelajaran secara bersama-sama. Kemudian yang kelima adalah mereka love challenge and curious, itu tadi sudah disampaikan ya. Jadi be explicit, jadi langsung to the point ya, sampaikan bahwa tujuan pembelajarannya apa. Kemudian jadikan rasa ingin tahu mereka itu terjawab dengan adanya tujuan tadi yang disampaikan secara eksplisit. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah ciri yang lain adalah mereka ada keinginan ya, ada motivasi untuk menjadi juara, to be winner, yang menggunakan strategi, sehingga mereka akan membuat strategi, mereka pandai membuat plan ya, membuat rencana-rencana, melakukan ya, dan mereka juga bisa melakukan sebagaimana melebihi batas kemampuan mereka, begitu ya. Sehingga di sini maka pembelajaran pun ya harus mampu membuat strategi pembelajaran yang efektif ya secara tidak langsung begitu. Oke. Berikutnya teman-teman, ini adalah simple words ya, what the millennial students want, need ya. Tadi ini rangkumannya adalah challenge me ya. Maka learning harus mampu menjawab dengan bagaimana pembelajaran itu bisa memberikan challenge ya. Kemudian let me work with others ya, cooperative learning, bagaimana saya bisa bekerja dengan orang lain, karena itu juga merupakan skills yang dibutuhkan ya. Cooperation tadi, kerjasama itu sangat dibutuhkan untuk globalization, untuk liberalization begitu ya. Sehingga di sini pembelajaran harus mampu mengadop let me work with others. And then let's have fun ya. That learning is not something boring. Ya, maka ada saatnya bolehlah gitu ya, dalam pembelajaran itu disusun kita berpesta, kita merayakan ya, kita celebrate ya keberhasilan siswa-siswa kita, let's have fun. Kemudian terkait dengan metode pembelajaran pun let's have fun with the teaching or learning method gitu ya. Kemudian respect me ya. Means that dalam pembelajaran itu harus mampu mendengarkan ya, mendengarkan siswa ya, mendengarkan pendapat mereka, mendengarkan ide-ide mereka, hargai pendapat mereka, hargai masukan-masukan mereka, karena itu tadi ya, student active itu, student active learning itu ya, student center itu yang menjadi hal yang utama di outcome based learning. Kemudian be flexible. Nah, ini ya. Pembelajaran yang telah disusun ya, atau rencana pembelajaran RPP atau lesson plan yang sudah disusun oleh seorang guru bukan berarti bahwa itu harga mati gitu kan, bukan berarti itu skakmat ya. But di sini kita harus juga fleksibel termasuk di dalam RPP ya. Mungkin pada saat suatu kesempatan gitu ya, ketika kita sudah membuat rencana pembelajaran ya, ternyata ketika kita datang ke kelas di lapangan itu berubah, kita harus mengubah RPP kita 180 derajat, that is no problem gitu ya. Itu bukan suatu hal yang masalah besar begitu ya. Nah, oleh karena itu di sini gitu ya, maka learning pun harus fleksibel ya, harus siap untuk berubah begitu ya. Even ya berubah drastis,
bagaimana ya technically, bagaimana kita melakukan proses pembelajaran yang tiba-tiba harus berubah itu dibutuhkan latihan tentu ya. Jam terbang seorang tenaga pendidik itu akan sangat menentukan bagaimana dia bisa beradapt ya. Kemudian mereka ingin guru itu menjadi my mentor. Please be my mentor ya. Mentor itu kan seseorang yang guide ya, seseorang yang membimbing, seseorang yang mentee, seseorang yang memberikan masukan, seorang yang memfacilitate ya, bukan sosok yang pokoknya gitu, pokoknya begini gitu kan, pokoknya kata saya begini, is not like that ya. Kemudian encourage me, please motivate me, please support me. Itu supporting dalam proses pembelajaran itu sangat dibutuhkan ya, sehingga peserta didik menjadi ter-encourage, menjadi termotivasi ya untuk mencetak prestasi akademik. Kemudian make me curious ya, buat saya ingin tahu, and then give me feedback a lot ya. Let me give you my ideas, sharing the ideas, and then please learn from me too ya. And then tell me what the goal is ya, why it is important for me, what's the parameters ya, dan lain sebagainya. Nah, itu ya, sampaikan dalam pembelajaran yang outcome based learning itu adalah pembelajaran yang menyampaikan ya pernyataan apa capaian yang akan dicapai setelah pembelajaran ini, itu perlu disampaikan. Berikutnya, nah ini ya beberapa hal yang dibutuhkan oleh peserta didik kita di abad 21 ya, tentang knowledge ya, kemudian tentang skills, juga characters di sini baik yang traditional, both traditional and modern ya, kemudian skills yang tadi yang sudah saya jelaskan, kemudian karakternya juga sama di sini ya. Ini semua merupakan hal-hal yang akan berpengaruh terhadap perkembangan proses pembelajaran di masa depan, teman-teman. Nah, ini ya slide terakhir. Ini adalah ilustrasi, teman-teman. Ya, ilustrasi proses pembelajaran yang memang kita lakukan. Kita bisa lihat di sini ya, bagaimana seseorang seperti terkapar mati begitu ya. Jadi proses pembelajaran itu terjadi untuk mengubah ini. Ya, untuk mengubah siswa yang I want, saya nggak mau belajar gitu ya. I will not ya. Saya tidak mau, saya tidak akan gitu ya. Yang benar-benar mati gitu ya. Bagaimana bisa bangkit meskipun dengan kata I can't. Okay, I want but I can't begitu ya. Nah, ini kan bisa kelihatan ya. Dia masih posisinya tidur tapi sudah mulai membangkitkan satu kaki dan kepalanya ya. Nah, bagaimana di sini pembelajaran itu ya bisa mengubah tingkah laku seperti ini gitu ya. Kemudian naik ke level atasnya, okay, I will ya, I can't ya, but I don't know misalnya gitu ya. Saya nggak tahu, I don't have any knowledge, I don't have any ideas about anything about this subject. Bagaimana learning yang tadi yang sesuai dengan tuntutan ya, tuntutan era, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, mampu mengubah I don't know menjadi I know ya. Kemudian oke gitu ya. Oke, saya mau, oke saya bisa, oke sekarang saya udah tahu gitu ya. Nah, naik lagi ke atas ya, bagaimana mengubah I wish I could gitu kan. Di situ seolah-olah masih ada pesimistik begitu ya. Ya, masih ada harapan di situ ya. I wish I could. Nah, sudah mulai bangkit, sudah mulai terlihat semangat belajarnya ya, sehingga menunjukkan curiosity ya, menunjukkan rasa ingin tahu. Oke, so what is it gitu ya, apa dong itu gitu ya, kenapa ini begitu ya, dan lain sebagainya, pertanyaan-pertanyaan yang memang cara-cara siswa kita untuk curiosity-nya muncul gitu ya. Nah, sehingga selain mereka belajar what is it begitu ya, oke, mereka akhirnya naik ke level atas, yaitu oke, I think I might, in my opinion gitu ya, according to my opinion, in my views gitu ya, dan
hal-hal lain yang dalam prosesnya menayangkan pemikiran-pemikiran, ya, pendapat-pendapat, ide-ide dari peserta didik kita muncul. Sudah mulai terlihat di level 7, I might, begitu ya. Sudah mulai siap untuk berlari dan dia sudah mulai siap untuk membangun self konsepnya bahwa oke, I think I can, gitu ya. Oke, saya kira saya bisa, gitu ya. Saya mampu, and then I will try. And then yes, I did it, gitu kan? Ya, dan akhirnya peserta didik kita pun, teman-teman, mampu, gitu ya, melewati proses pembelajaran yang panjang sehingga outputnya nanti adalah mereka berhasil dalam proses pembelajaran. Oke, barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Cindy, would you please to turn off the recording first, ya? Thank you.